Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan Ustadz Firanda Andirja tentang Syiah dalam salah satu pengajiannya pada tahun 2014 yang lalu di satu tempat di daerah Yogyakarta. Nah, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan tukilkan beberapa pernyataan Ustadz Firanda tersebut pada bagian-bagian yang akan saya tanggapi saja. Pemotongan ini sengaja saya lakukan untuk meringkas durasi video agar tidak terlalu panjang. Namun, pemirsa tidak perlu khawatir bahwa pemotongan itu mengurangi substansi pernyataan beliau. Dan jika pemirsa ingin video lengkap pengajian Ustadz Firanda tersebut, kawan-kawan netizen bisa browsing sendiri di YouTube. Oke, segera kita tonton videonya. Tara. Fadzakara Amirul Mukminin alaihi salam. Semua imam mereka katakan alaihi salam. Ya. Semua imam mereka katakan apa? Alaihi salam, karena kedudukannya seperti Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad saja kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seluruhnya kita mengatakan radhiyallahu taala anhu sebagai pembeda. Wahai Ustadz Firanda Andirja yang cerdas, saya maklum bahwa kelompok Anda telah masyhur suka membid'ahkan kaum muslimin. Yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah radhiyallahu anhu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat? Mari kita simak jawabannya dari Imam Ustadz yang cerdas tersebut. Dalam kitab Aliyaul Bahiyah, karya Al-Aliyu Syekh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, terbitan Darul Asimah, cetakan pertama, tahun 2010 Masehi, atau 1431 Hijriah, halaman 110. Al-Aliyu Syekh berkata, sesungguhnya memasukkan kata radhiyallahu anhu kepada sahabat dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Kemudian setelah itu, para imam dari kalangan tabi'in dan orang setelah mereka telah memasukkan kata radhiyallahu ini, di mana mereka memasukkan gelar ini kepada ahli sunnah untuk menandingi kelompok Rafidhah, Khawarij, Nawasib, dan selainnya. Ya, karena imam-imam mereka kedudukannya seperti Nabi, seluruhnya mengatakan Al-Husain alaihi salam, Al-Hasan alaihi salam, Ali alaihi salam. Ya, karena dianggap seperti kedudukannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar hanya ulama imamnya saja yang menjuluki para imam ahlul bait dengan kalimat alaihi salam? Mari kita lihat riwayat berikut ini. Dalam kitab Sahih Bukhari, jilid ke-6, terbitan Darut An-Najah, cetakan pertama tahun 1422 Hijriah, halaman 171. Telah menyampaikan kepada kami Yahya, telah menyampaikan kepada kami Waqi dari Al-A'masyi dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abdurrahman dari Ali alaihi salam. Kemudian dari kitab yang sama, yakni Sahih Bukhari, terbitan Darul Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau tahun 1423 Hijriah, halaman 762, bahwasanya Fatimah alaihassalam. Dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, salah satu ulama ahli sunnah, jilid 30, terbitan Dalul Fikr, halaman 124, Ar-Razi berkata, dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari keturunan Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama dari Ahlul Bait seperti Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, dan Ali Ar-Ridho alaihimussalam. Lantas, apakah Ustadz Firanda yang cerdas ini telah meyakini bahwa Imam Bukhari sebagai pengikut Syiah Imamiyah karena Imam Bukhari telah menjuluki alaihissalam kepada Ali bin Abi Thalib dan alaihissalam kepada Fatimah binti Muhammad? Begitu pula Imam Fakhrur Razi yang menyebut para imam dari Ahlul Bait alaihimussalam. Atau mungkin Ustadz Firanda yang cerdas ini tidak pernah membaca kitab Sahih Bukhari dan kitab tafsir Fakhrur Razi. Kenapa ikhwan saya katakan hadis-hadisnya orang Syiah tidak ada yang sahih? Karena mereka tidak punya buku-buku rijal yang mengkritik tentang kedudukan para perawi. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, punya buku-buku yang menjelaskan tentang kredibilitas para perawi tersebut. Banyak.
seperti kitab-kitab yang khusus menyebutkan perawi-perawi yang thiqah, seperti Kitabus Thiqat karangannya Ibnu Hibban. Ada kitab-kitab yang khusus tentang du'afa, ya, rawi-rawi yang lemah, tidak kuat hafalan, tidak bisa dijadikan hujah tatkala meriwayatkan hadis. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara rawi yang thiqah dan rawi yang dhaif, digabungkan, dan itu banyak, ribuan para perawi dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tatkala seorang mengatakan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, fulan A B C D, ini semuanya ada biografinya. Ketahuan dia hafalannya lemah, ketahuan dia pendusta, ketahuan dia hafalannya kuat, sehingga kita bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Ini tidak ada dalam ilmu Syiah, tidak ada. Mereka punya cuma dua buku rijal, cuma Rijalul Kushi dan Rijal Najasyi. Apakah benar pernyataan Ustadz Firanda Adirja yang cerdas ini bahwa madhab Syiah Imamiyah tidak memiliki kitab rijal hadis, ataukah itu hanya hayalan beliau semata? Silakan rujuk kitab rijal Syiah Imamiyah berikut ini. Pertama, kitab rijal Ibnu Dawud. Kedua, kitab rijal At-Tusi. Ketiga, kitab rijal An-Najasyi. Keempat, kitab rijal Mu'jam Rijal Al-Hadis karya Sayyid Said Al-Hui. Kelima, kitab rijal Ibnu Al-Khodairi. Dan untuk kitab-kitab rijal yang lain, silakan merujuk pada link yang saya cantumkan berikut ini. Saya rasa jika tidak setuju dengan madhab Syiah, sebaiknya jangan menggunakan argumen-argumen yang berbau fitnah. Cukup kita meyakini madhab yang kita yakini tanpa harus merendahkan apalagi menfitnah madhab lain. Selanjutnya saya menyerahkan pada pemirsa di dalam menilai persoalan ini. Kemudian Safia mengucapkan, jika Allah mengizinkan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.